Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal 'abdu diyafatan wa karamatan lis-shaimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merayakan hari kemenangan umat Islam, hari kemenangan kita bersama. Selama 1 bulan penuh kita melawan hawa nafsu kita. Selama 1 bulan penuh kita melakukan ibadah-ibadah yang tujuan akhirnya adalah untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan pagi hari yang indah ini, mari kita bersama-sama senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan selalu menjalankan segala perintah-perintahnya dan selalu menjauhi larangan-larangannya. Ibarat ujian, maka Ramadan adalah ujian terakhir. Maka ketika seseorang ikut ujian, maka di sana akan muncul kriteria. Ada yang menjadi peringkat 1, ada yang menjadi peringkat 2, ada yang menjadi peringkat 3, atau juga ada orang yang cuma lulus, tetapi juga ternyata masih banyak mereka ketika mengikuti ujian tidak lulus. Apa
Apa kriterianya? Sesederhananya adalah mereka orang-orang yang lulus dan juara 1 hari ini dengan riang gembira datang ke masjid terlebih dahulu dan menempati sof-sof paling depan. Dan mereka mungkin yang tidak lulus adalah mereka yang khotib belum selesai khutbahnya sudah meninggalkan tempatnya karena tidak butuh ijazah, karena tidak lulus. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dari semalam Bapak Ibu sekalian, kumandang gema takbir berkumandang di seluruh pelosok negeri ini, di kota, di desa, bahkan sampai di tempat kita masing-masing. Rasa-rasanya kumandang takbir itu menembus dada kita, seakan-akan lantunan takbir dan tahmid itu menghembuskan nafas yang ada di dalam kolbu kita, jiwa dan hati kita, yang tanpa terasa gema takbir yang berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu menghantam rohani kita. Bisa jadi saat kita mengumandangkan takbir itu, kita terbayang dengan orang-orang yang kita cintai. Kita terbayang dengan wajah ibu dan ayah kita. Kita terbayang dengan putra-putri kita. Kita terbayang dengan sanak saudara kita yang mungkin pada hari raya Idul Fitri tahun kemarin mereka masih bisa kita sungkemi, yang mungkin pada Idul Fitri tahun lalu masih kita peluk hangat rasanya. Tapi hari ini mereka telah mendahului kita. Ibu dan ayah kita yang selama ini telah membesarkan kita mungkin telah mendahului kita. Dan saat ini kita hanya mampu berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku waktu saat kecil dulu. Tangisan dan tawa bercampur menjadi satu, jeritan dan harapan kepada Allah untuk mendapatkan ampunan dari Rabbil Jalla Jalaluh. Gemuruh suara takbir Allahu Akbar telah menggentarkan langit dan bumi. Para malaikat semuanya menangis, Jibril menangis, Israel menangis. Mereka semua menangis karena mereka benar-benar sayang dengan umat Islam yang telah merayakan kemenangannya di hari yang sungguh istimewa dan bahagia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama Ramadan kita sudah berusaha meningkatkan keimanan dan menambah ibadah kita, menaklukkan rasa lapar, kita mampu menahan rasa haus. Selama Ramadan bahkan kita selalu berlomba-lomba untuk meningkatkan amal dan ibadah kita. Namun sekarang, hari ini, Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah melewati dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang membayangi diri kita, apakah selama ini Ramadan yang telah kita lewati benar-benar berdampak dalam kehidupan kita? Mungkinkah kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Mungkinkah amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau justru kita yang akan meninggalkan Ramadan?
Atau justru kita yang akan meninggalkan putra-putri kita, sanak saudara kita, bahkan kita tidak mampu lagi untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan. Ya Allah, ya Rabb, memang Ramadan telah berlalu, namun kami berharap pintu rahmat-Mu masih terbuka lebar bagi kami untuk mendekati-Mu. Memang Ramadan telah pergi, namun kami meminta pintu taubat-Mu jangan Engkau kunci. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Id rahimakumullah, hari ini kita merayakan Idul Fitri, hari kemenangan umat Islam, kemenangan kita melawan hawa nafsu, dan kembali kita ke fitri, kembali menjadi suci. Maka hendaknya senantiasa menjaganya terus menerus. Hal ini sebagaimana dengan makna kata dari Syawal yang berasal dari kata syala yang berarti irtafa'a, yang meningkatkan. Peningkatan sesungguhnya adalah peningkatan kualitas ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah berikutnya. Itulah sebabnya mengapa Imam Ali pernah menyampaikan, laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu tazid. Sesungguhnya bukanlah hari raya bagi mereka orang yang memakai pakaian-pakaian baru, innamal aid, namun sesungguhnya Idul Fitri liman ta'atuhu tazid. Tapi bagi mereka orang-orang yang taatnya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah justru bertambah. Laisal aidu liman tajammala bil labasi wal rukub. Bukanlah Aid itu adalah bagi mereka orang yang bagus-bagusan baik pakaian dan kendaraannya. Innamal aid liman ghufira lahu dzunub. Tapi sesungguhnya Idul Fitri adalah bagi mereka orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua berharap mudah-mudahan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan benar-benar berada dalam diri kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keyakinan dan ikhlas di dalamnya, ghufira lahu, maka diampunilah bagi mereka ma taqaddama min dzambih, apa-apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Namun dosa yang bisa diampuni adalah dosa yang berkaitan dengan hablum minallah. Dosa yang berkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana hubungan kita sesama manusia? Apakah dengan berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni aku karena aku telah menyakiti hati si fulan dan fulanah, kemudian Allah akan menghapus dosanya? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Bahkan Bapak Ibu sampai memohon, ya Allah ampuni aku karena aku telah memukul si fulan. Ya Allah ampuni aku karena aku telah menfitnah si A, si B, si C. Ternyata Allah tidak akan pernah mengampuni itu kecuali kita meminta maaf dengan orang yang bersangkutan. Dan jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang merugi. Yang kata Allah di dalam hadis Rasulullah, Rasul pernah bersabda, mal muflis, apakah kalian tahu semuanya siapa orang yang merugi? Kemudian para sahabat menjawab, oh mereka adalah orang yang miskin, orang yang rugi dalam dagang. Kata Rasulullah, lah,
bukan semuanya. Tapi mereka orang yang merugi adalah ketika mereka datang di yaumil hisab, mereka membawa dengan segudang pahala dari ibadahnya, dari sholatnya, qiyamul lailnya, dari puasanya, dari zakatnya, bahkan dari hajinya. Tapi saat itu ketika ditimbang sudah berat, kemudian Allah memerintahkan orang ini, kamu sekarang pergi ke dalam surgaku. Dan ketika saat orang itu mau jalan menuju surga, kemudian tiba-tiba ada orang yang mengatakan, ya Allah, aku tidak rela ketika orang ini engkau harus masukkan ke dalam surgamu. Kemudian Allah bertanya, mengapa engkau tidak rela? Ya Allah, dia di dunia pernah menfitnah saya. Bahkan waktu itu harga diri saya sampai hancur karena fitnah dia. Oh begitu, benar fulan. Betul ya Allah, sudah. Kalau begitu pahalamu akan saya kasihkan ke orang yang pernah engkau fitnah itu. Akhirnya jalan lagi, dan begitu seterusnya. Ternyata ada orang lagi yang mengatakan, ya Allah, aku tidak terima engkau masukkan dia ke dalam surga, karena dia selama hidupnya dia selalu mencaci maki aku, selalu menghibah aku. Akhirnya terus banyak sekali, dan akhirnya ketika pahalanya sudah habis, maka dosa orang yang dia pernah sakiti di dunia dan belum pernah minta maaf, dan saat itulah kemudian dosanya dikasihkan ke orang itu. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, mereka orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka marilah kita raih tangan kedua orang tua kita. Kita raih tangan tetangga kanan kiri kita. Kita meminta maaf kepadanya. Ketika pulang dari sini nanti, meminta maaf kepada kedua orang tua. Minta maaf kepada sanak saudara. Minta maaf kepada tetangga kanan kiri kita. Kenapa? Karena momentum Idul Fitri adalah momentum yang indah untuk kita saling bermaaf-maafan. Bapak Ibu jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Di ujung-ujung khutbah ini, saya mengajak kepada saya sendiri dan kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita teruskan segala amal-amal kita yang telah dilaksanakan di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan selanjutnya. Dan mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadi insan yang selalu menebar kebaikan dan bukan keburukan, menjadi insan yang selalu mendidik bukan menghardik, menjadi insan yang ramah bukan insan yang marah, menjadi insan yang merangkul dan bukan memukul, menjadi yang saling menasehati dan bukan saling menghujat, insan yang saling memaafkan dan bukan saling bermusuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Amin wa antum bi khair wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinani
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bapak Ibu sekalian, mari kita menengadahkan tangan kita, seraya kita menundukkan kepala kita, seraya kita memunajat kepada Allah, memohon kepada Allah di hari yang fitri ini. Tidak lama Bapak Ibu, tidak lama kita untuk memohon kepada Allah. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya, ikhlaskan hati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di masjid-Mu ini, di rumah-Mu ini, dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepada-Mu, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami lakukan di masa lalu kami. Ampunilah segala kemaksiatan yang telah kami lakukan. Ya Allah, kami sadar selama ini banyak kemaksiatan yang telah kami lakukan, dan kami memohon kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami sadar Engkau telah titipkan kepada kami karunia yang besar, tapi karunia ini selalu kami gunakan untuk kemaksiatan kepada-Mu, dan jarang kami gunakan untuk ibadah kepada-Mu. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Ampunilah kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami, ya Allah. Ya Allah, mereka ikhlas membesarkan kami. Mereka ikhlas mengandung kami. Mereka ikhlas mendidik kami. Ya Allah, berikanlah balasan yang luar biasa kepadanya. Ya Allah, ibu dan ayah kami telah tiada, maka lapangkanlah kuburnya. Jadikanlah kuburnya menjadi taman-taman surga, ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah salam rindu kami kepada mereka, ya Allah. Sampaikan salam rindu kami kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami menjadi putra-putri yang solih dan solihah, ya Allah. Menjadi putra-putri yang mampu membanggakan kedua orang tua. Menjadi putra-putri yang mampu menyelamatkan kami, ya Allah, dari siksa api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami menjadi qurrata a'yun, dan waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, bimbingkanlah kepada kami jalan dan hidayah-Mu untuk kami selalu membina keluarga kami menjadi
keluarga yang selalu taat kepadamu, menjadi keluarga yang selalu rindu dan cinta kepada Rasul-Mu, menjadi keluarga yang selalu mendapatkan syafaat dari Al-Quran, kitab suci-Mu. Ya Allah, kami memohon kepadamu, suatu saat nanti ketika Engkau harus panggil kami, ketika Engkau harus cabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami saat kami masih melakukan ibadah kepadamu, melakukan ketakwaan kepadamu. Cabutlah nyawa kami yang saat itu kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan antarkanlah ruh kami dengan jutaan malaikatmu untuk menujumu. Ya Allah, wafatkanlah kami saat kami sedang menjalankan tahajud. Wafatkanlah kami saat kami sedang membaca Al-Quran. Wafatkanlah kami saat kami sujud panjang di tengah malam. Wafatkanlah kami saat kami sedang tawaf. Wafatkanlah kami saat kami sedang berada wukuf di padang Arafah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu menjadi hamba-Mu yang beriman, bertakwa, dan selalu bermanfaat buat orang lain. Ya Allah, bimbinglah kami menjadi hamba-Mu yang ikhlas. Bimbinglah kami menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Bimbinglah kami menjadi hamba yang selalu mendapatkan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berdoa untuk Bapak Ibu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. 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 Karena hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyaksikan kepada para pengurus dan panitia Ramadan orang kalau bisa senang ke depan masjid, ke lebar masjid atau melakukan dokumentasi. Kami lakukan pada panitia dan pengurus masjid untuk kami ke depan masjid, lebar masjid untuk